Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Akbar dengan NIM 12330500097 dari jurusan Ilmu Hukum kelas 5B, ingin mempresentasikan tindak pidana khusus dalam perkembangan hukum kontemporer dengan fokus perampasan aset. Yang pertama, tindak pidana khusus adalah ranah kejahatan yang memiliki karakteristik unik, modusnya kompleks, dampaknya luas, dan memerlukan teknik khusus untuk mengungkapkannya. Contohnya termasuk korupsi, pencucian uang, narkotika, terorisme, hingga perdagangan orang. Berbeda dengan tindak pidana umum, tindak pidana khusus menggunakan undang-undang khusus dan sering memberi kewenangan tambahan bagi aparat seperti penyadapan, pelacakan aset lintas negara, pembalikan beban pembuktian, dan pemeriksaan transaksi yang tidak wajar. Selanjutnya ada perampasan aset. Perampasan aset adalah langkah negara untuk mengambil kembali harta kekayaan yang diyakini terkait dengan kejahatan. Inti dari mekanisme ini cukup sederhana, yaitu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan. Siapapun yang memperoleh harta dari cara-cara ilegal, negara berhak menariknya kembali. Perampasan aset itu memiliki dua model. Yang pertama ada conviction based asset. Model ini dilakukan setelah pelaku terbukti bersalah dan hakim memutuskan bahwa aset tertentu berasal dari kejahatan dan negara berwenang untuk menyitanya. Yang kedua ada non-conviction based atau NCB. Model ini lebih modern dan banyak diterapkan secara internasional. Negara dapat merampas aset meskipun tidak ada putusan pidana terhadap pelaku. Ini sangat membantu ketika pelaku melarikan diri, meninggal, atau tidak dapat dibuktikan secara pidana, tetapi asetnya jelas terkait kejahatan. Selanjutnya ada dasar hukum untuk perampasan aset. Indonesia telah menggunakan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan aturan penyitaan dalam KUHP. Namun, dorongan terbesar saat ini yaitu penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset yang akan memperkuat posisi negara dalam memulihkan kerugian publik. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Melihat perkembangan ini, saya saya pribadi belajar bahwa esensi penegakan hukum bukan hanya menjatuhkan hukuman, tetapi memulihkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Perampasan aset mengajarkan bahwa keadilan tidak berhenti pada kalimat bersalah, melainkan bagaimana negara mampu memulihkan kerugian yang dialami oleh rakyat. Saya juga belajar bahwa hukum tidak tidak hanya berkembang dan akan selalu tertinggal dari kecerdikan kejahatan. Itulah mengapa reformasi hukum harus terus berjalan untuk menciptakan mekanisme yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Bagi saya, nilai yang paling relevan saat ini yaitu prinsip akuntabilitas, bahwa setiap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya oleh pelakunya, tetapi juga melalui pengembalian aset-aset yang telah diperoleh secara tidak sah. Perampasan aset bukan hanya teknik hukum, ia adalah simbol bahwa negara hadir bukan hanya untuk menghukum, tapi untuk memastikan bahwa kejahatan tidak pernah menguntungkan siapapun. Dengan memperkuat instrumen ini, Indonesia bergerak menuju sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap dinamika kejahatan modern. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.